Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa lagi. Semoga dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan juga dimudahkan segala urusan hari ini. Amin. Oke, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita. Kita mau lanjutkan kelas persiapan kita menuju distributor. Hari ini kita akan membahas yaitu strategi penjualan ya. Kita akan kupas ini sebagai modal awal Bapak Ibu ketika berjualan. Karena mau nggak mau sebelum kita jualan kita harus punya strategi dong. Jangan hanya kita jualan sekedar promosi ya. Karena pasti hasilnya beda. Beda kualitas. Kita yang mempersiapkan matang-matang dengan mereka yang hanya sekedar ya. Kalau misalnya kalau kita bicara misalkan jualan hanya sambilan, kemudian sekedar promosi, kemudian sambil lalu. Nah, bahasa-bahasa yang saya bilangnya tuh remeh gitu ya, bahasa kurang serius. Nah, kurang serius seperti itu akhirnya nanti rezeki yang datang juga nggak serius itu, nggak serius banyaknya, akhirnya yang datang cuma sedikit. Harusnya kita bisa closing banyak, tapi malah yang datang ke kita hanya sedikit. Kenapa? Karena semua bergantung pada kita. Kita yang punya niat, kita yang berusaha. Kalau niat kita 100%, usaha kita 100%, maka hasilnya insya Allah akan 100%. Gitu. Oke, kita akan bicara tentang strategi penjualan ya. Jadi di awal akan saya kenalkan dulu. Kita akan kenalan dengan pintu pemasukan ya. Kenali pintu pemasukan kita. Dari jualan komik ini kita dapat dua pintu. Pertama adalah pintu penjualan langsung atau penjualan ke konsumen langsung, end user. Kemudian pintu yang kedua adalah pintu penjualan tim atau dari pembelian tim kita, tim reseller maupun agen. Nah, dari dua pintu ini otomatis ketika kita profit di sini kita bisa dapat keuntungan dua-duanya gitu loh. Jadi misalkan setiap hari kita evaluasi penjualan kita evaluasi ketika hari ini yang lebih tinggi yang mana. Misalkan hari ini penjualan tim banyak tapi penjualan untuk langsungnya sedikit, berarti kita bisa fokus ke sininya. Oke, berarti besok saya akan fokus untuk mengembangkan penjualan langsungnya, seperti itu. Pun sebaliknya, jika dievaluasi kemudian penjualan langsung lebih banyak daripada penjualan tim, berarti ada yang kurang beres dengan tim kita. Makanya kita bisa pilih fokusnya. Oke, besok saya akan fokus untuk pembinaan tim, seperti itu. Ini yang kemudian memudahkan kita untuk memilih treatment seperti apa yang harus saya lakukan, treatment apa yang harus saya pilih untuk meningkatkan penjualan saya, meningkatkan omset saya, meningkatkan penghasilan saya, seperti itu. Nah, kita bahas satu dulu ya. Kita akan bahas tentang penjualan langsung atau penjualan ke konsumen langsung, end user gitu ya. Di sini saya sudah kelompokkan. Jadi kalau kita jualan langsung itu ada dua opsi, jualan ke kenalan kita atau orang yang tidak kita kenal, gitu ya. Kalau jualan ke kenalan kita itu medianya adalah WA, kemudian Facebook. Itu adalah jualan ke kenalan kita. Kenapa? Karena otomatis orang-orang yang dikontak WA kita itu adalah mereka yang sudah berteman dengan kita. Kita saling save nomor seperti itu ya. Jadi kalau kata kunci pengen memaksimalkan WA untuk berjualan, kata kuncinya adalah kita harus saling save nomor kontak dulu ya. Jadi saya simpan kontak Anda simpan kontak saya gitu loh. Jadi ketika dua orang saling menyimpan kontak, maka story WA itu akan muncul di dua-duanya. Tapi jika salah satu hanya yang menyimpan, hanya salah satu maksudnya, itu maka tidak akan muncul. Itu ya, ini kata kunci penting. Ini ketika mau maksimalkan di WA. Kemudian di Facebook. Kalau di Facebook ini otomatis pertemanan kita di Facebook adalah pertemanan ya, orang paling cepat itu kalau merespon mereka kenal langsung dengan kita. Tapi di Facebook juga memungkinkan orang yang tidak kita kenal itu bisa beli di kita, itu juga bisa. Dengan cara apa? Dengan cara tertarget ini. Jadi kalau kita tertarget pakai Facebook untuk tertarget, kita bisa pakai cara atau memaksimalkan pertemanan di Facebook kita dengan meng-add atau mengkonfirmasi orang-orang yang menjadi target pasar kita. Kita akan bahas ya.
siapa target pasar kita. Ketika saya ingin punya reseller, saya ingin punya agen, maka saya akan fokus ke mereka yang punya toko grosir, mereka yang butuh penghasilan tambahan, mereka yang penjual atau pebisnis online yang pemula seperti itu ya. Itu kan sudah spesifik. Nah, kita bisa cari itu di Facebook. Nah, kita bisa cari kata kuncinya itu, kemudian kita add Facebook mereka gitu loh. Jadi kita nanti dapat pertemanan yang pertama memang kenalan kita di Facebook, yang kedua adalah mereka yang tertarget kita target untuk jadi sasaran produk kita, untuk jadi reseller atau agen kita seperti itu. Tentu ketika kita jualan butuh waktu untuk mengedukasi. Nah, kita bisa lakukan itu dua-duanya di Facebook. Yang ketiga, kita bisa menggunakan marketplace. Kalau menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, otomatis yang kita dapatkan adalah mereka yang tidak kenal dengan kita. Kenapa? Ya biasanya gitu. Tapi bagusnya seperti ini. Ketika yang kita kenal, kita dapatkan dari WA, dari Facebook, kita juga bisa dapatkan yang tidak kita kenal, marketplace-nya, database-nya itu dari marketplace ini, gitu, yang tidak kita kenal. Dan positifnya adalah mereka yang masuk di Shopee, mereka yang masuk di Tokopedia, mereka yang benar-benar buka aplikasi itu, mereka datang untuk melihat dan mereka siap untuk beli. Jadi sudah selangkah lagi menuju closing. Beda dengan mereka yang ada di WA dan di Facebook. Mereka di WA dan di Facebook, mereka butuh waktu, mereka butuh edukasi. Kenapa? Karena mereka belum tentu butuh hari itu. Jadi kalau kita promosi di WA dan Facebook itu biasanya agak lama, butuh waktu. Tapi kalau kita promosi di Shopee dan Tokopedia biasanya cepat. Kita iklankan dan ketika mereka butuh langsung beli di kita, ketika cocok dengan harganya, cocok dengan kualitas barangnya, seperti itu. Nah, ini enak banget kalau kita bisa memaksimalkan dua ini. Dari yang tidak dikenal kita bisa memaksimalkan WA Facebook, dari yang dikenal dari yang tidak dikenal kita bisa maksimalkan di Facebook juga bisa, di Shopee, Tokopedia atau Marketplace itu juga bisa. Nah, jadi kita nggak kehilangan momentum ya, saya bilang gitu ya. Karena kita bisa memaksimalkan dua-duanya. Dan memang pintunya ya ini gitu loh, untuk penjualan langsung. Kemudian untuk Shopee dan Tokopedia kita bisa menggunakan cara-cara yang organik atau cara-cara yang non-organik. Non-organik berarti kita berbayar iklan gitu ya. Kalau di cara organik itu seperti kita punya tokonya, link toko kita share ke media sosial, link toko kita share ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, ke WA, seperti itu. Itu cara organik. Itu meningkatkan kepercayaan gitu loh. Dan kita branding juga bahwa kita punya toko di Shopee, kita punya toko di Tokopedia gitu ya. Nah, itu. Kemudian untuk cara non organik kita pakai yang berbayar. Jadi kita keluar modal untuk beriklan seperti itu. Seperti yang saya praktekkan sendiri. Dalam 1 bulan saya itu kurang lebih keluar untuk iklan itu, budget iklan itu 1 jutaan. Itu di Shopee dan di Tokopedia. Apakah ada hasilnya? Ada dong. Kalau nggak ada hasilnya nggak mungkin saya iklankan gitu loh. Dan alhamdulillah malah banyak gitu kan. Saya budget iklan cuma 1 juta tapi dapatnya bisa 13 juta kayak gitu. Kan baliknya lebih banyak daripada iklan yang kita keluarkan gitu kan. Nah, itu ada caranya dan bisa dipelajari gitu loh. Dan bisa selalu dievaluasi. Karena apa? Karena iklan itu sesuai dengan algoritmanya lah, seperti itu. Kadang sepi, kadang rame, itu biasalah. Tapi kita bisa enaknya kita bisa riset itu, kita bisa evaluasi itu, dan kita bisa kembangkan gitu loh. Jadi insya Allah pasar selalu ada. Dengan kita pintar-pintar untuk memperbaiki yang sudah kita jalankan. Jadi setelah kita lakukan, kita evaluasi, kita praktekkan, kita evaluasi, seperti itu. Dan yang keempat itu ada Google Business untuk Google Maps-nya ya. Jadi Bapak Ibu, ini sangat saya sarankan ketika sekarang sudah punya bisnis, coba langsung buat tanda di Google Maps. Buat tanda pin itu yang menunjukkan
tokonya, yang menunjukkan kantornya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita bisa pin bisnis kita di Google Business, maka dia akan muncul di Google Maps, dan semua yang kita pin di Google Business itu bisa dilacak oleh Google. Dari Google Maps-nya, dari Google browsernya, itu bisa dilacak. Jadi enak banget, kita seperti promosi gratis gitu loh. Promosi gratis tanpa kita berbayar, dan kita malah dapat traffic mereka datang berkunjung ke toko kita, toko online ya, karena ini kan tanda untuk bisnis. Otomatis mereka nanti bisa minta petunjuk. Kalau data dilengkapi, kita bisa diarahkan untuk telepon, bisa diarahkan untuk melihat produk seperti itu. Karena Google Business ini fiturnya sangat banyak. Nah, nanti bisa belajar di YouTube ya. Silahkan cari. Di YouTube itu sangat banyak, dan saya pun juga belajar dari YouTube gitu loh, dan bisa. Faktanya memang distributor atau agen saya yang jadi itu rata-rata mereka memaksimalkan Google Business untuk berjualan. Google Business ini sangat efektif untuk menargetkan konsumen yang lokal. Untuk Facebook Marketplace itu juga bisa untuk konsumen lokal. Jadi kalau konsumen lokal itu memang enaknya kita promosi gratisnya lewat Google Business atau Google Maps itu. Yang kedua kita pakai Facebook Marketplace. Itu kalau bisa kita maksimalkan keren itu. Untuk jualan lokal kita bisa tetap naik ke atas karena kita dibantu oleh Google tanpa harus bayar. Nah itu ya. Ini untuk yang langsungnya. Terus untuk yang penjualan tim bagaimana? Untuk penjualan tim otomatis kita kan harus punya tim reseller, harus punya tim agen gitu kan. Kenapa sih kita harus punya tim? Kita sudah bahas agar kita dapat faktor kalinya. Nah, agar bagus penjualan tim kita, agar banyak omsetnya, banyak penghasilannya, maka kita harus membuat mereka pintar untuk mengeksekusi. Harus membuat mereka pintar jualan, pintar closing lah kayak gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya harus kita supply, kita ajari mereka. Kita supply ilmunya, kemudian kita fasilitasi pembinaan. Seperti yang saya lakukan di sini. Di video ini kepada Bapak Ibu semuanya, ini adalah fasilitas, ini support dari saya untuk Bapak Ibu untuk belajar, untuk menambah ilmu, dan sebagai sarana pembinaan juga agar Bapak Ibu semakin kuat mentalnya, bener mindsetnya, dan bisa dapat profit yang banyak. Nah itu. Jadi kalau dua hal ini ya, kita penjualan langsung bagus, penjualan tim kita juga bagus, maka insya Allah profitnya akan berkali-kali lipat gitu loh. Ini kita bicara tentang bagaimana pintu pemasukan kita ketika jualan di Gomlik ini. Nah selanjutnya saya akan kenalkan potensi pasar. Jadi saya tuh boleh dibilang nggak pernah kehabisan pasar. Kenapa? Saya selalu riset. Nah salah satunya menggunakan cara ini gitu loh. Ketika saya pengen riset pasar tuh dengan mengecek ini. Yang pertama, kita cek tema yang sedang viral sekarang. Kondisi sekarang kita adalah kondisi pandemi COVID-19. Dan dari produk kita tuh bisa berikan solusi berupa apa? Produk kita sebagai menambah daya tahan tubuh. Kemudian produk kita sebagai pelengkap nutrisi tubuh gitu kan ya. Nah, ini kan solusi ya. Kenapa? Karena ada keresahan masyarakat tentang COVID-19. Bagaimana jika imunitas rendah, nutrisi tubuh tidak terpenuhi atau kurang gitu kan, bisa mempengaruhi tubuh, kesehatan gitu. Makanya bisa rentan terhadap COVID. Nah, kalau kita bisa memenuhi atau bisa memberikan solusi atas masalah mereka ini, masalah kita, maka kita bisa banjir order dari sini gitu loh. Kenapa? Kita punya solusi atas masalah mereka. Ini contoh ya. Yang pertama adalah tema yang sedang viral. Saya ambilnya adalah COVID-19. Itu udah bisa jadi sasaran untuk promosi kita. Yang kedua, prediksi tren yang akan datang. Karena sebentar lagi kita akan menjelang bulan Ramadan. Otomatis kita bisa juga masukkan promosi kita di sini. Untuk promosi apa? Untuk promosi sama. Kalau kita lihat fenomenanya ya, di bulan Ramadan, di bulan puasa, ketika sahur biasanya kan kalau nggak minum teh
minum susu ya. Nah, kita pakai tagline kita tunjukkan, daripada minum susu yang creamer, mending kita minum susu yang bergizi, yang bernutrisi tinggi, yang meningkatkan daya tahan tubuh. Susu apa itu? Susu Go-Milk. 1 poin. Bisa jadi media promosi untuk sahur dengan susu Go-Milk. Nah, itu. Yang kedua, bisa ketika berbuka. Berbuka apa? Ketika berbuka kan biasanya minta seger-seger, kayak buat kolak, kemudian buat cendol, atau mungkin es apa itu yang dineko-neko itu kan biasanya pakai santan. Nah, kita bisa kurangi santan, kita ganti dengan susu. Udah biasa kan ibu-ibu kayak gitu. Nah, susu kita bisa loh untuk solusi ini, pengganti itu. Nah, kita bisa maksimalkan. Itu baru Ramadan. Belum ketika Lebaran. Ketika Lebaran kan sekarang orang mau mudik kan masih mikir-mikir ya. Mungkin masih ada PSBB atau mungkin masih ada larangan dari pemerintah kayak gitu. Daripada pusing nggak bisa mudik gitu kan, mending kita kirim parcel gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa buat paket-paket parcel juga yang isinya produk dari Go-Milk, produk yang original, coklat, stroberi, mungkin tambah dengan Viomarknya, dengan propolisnya, dengan mungkin nanti madu anaknya, seperti itu. Dibuat parcel, dikemas yang bagus, kemudian di branding. Wah, keren. Lebaran kita bisa punya produk untuk dijual. Dalam artian kita punya strateginya dengan membuat parcel ketika Lebaran. Nah, ketika karena kemarin saya lihat berita bahwa anak-anak akan masuk sekolah lagi tatap muka, berarti ada wacana back to school ya. Apalagi dengan kondisi yang sekarang, mau nggak mau kan harus adaptasi. Bagaimana orang tua harus memberikan perhatian ekstra kepada anaknya agar selalu sehat, imunitas kuat. Nah, kita masukkan juga produk kita, susu Go-Milk, sebagai sarapan anak-anak kita gitu loh. Udah deh, ini baru Ramadan, baru Lebaran, dan baru back to school loh. Ini adalah prediksi saya tren yang akan datang, karena ini real yang kita jalani sendiri, yang kita rasakan sendiri gitu. Insya Allah ini jadi senjata kita juga untuk banjir orderan. Jadi kalau mempersiapkan, persiapkan sekarang, karena kalau mepet-mepet biasanya kita ribet sendiri. Mulai planningnya sekarang, buat strateginya sekarang. Karena apa? Sudah ada bocorannya gitu loh. Yang ketiga, kita lihat bagaimana kebutuhan konsumen di daerah. Ini bisa kita lihat dari Google Trend. Bapak Ibu nanti silakan belajar, di YouTube juga ada bagaimana cara kita melacak trending, kata kunci trending, atau seberapa banyak sih pencarian di Google itu. Karena mau nggak mau kan orang sekarang lebih senang tanya ke Google ya daripada tanya ke tetangga. Jadi di Google mau tanya apa aja pasti ada jawabannya. Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi maksimalkan itu. Medianya sudah ada, tinggal kita gunakan. Masuk ke Google Trend, kita masukkan kata kuncinya. Kemudian apa? Kemudian kita searching kota-kota mana yang kemudian banyak peminatnya, banyak yang cari produknya, seperti itu. Masuk ke Google Trend, tuliskan produk kita susu kambing, ketik enter, kemudian akan muncul referensi kotanya, provinsinya. Nah, kita sudah dapat data itu, tinggal kita cari yang terdekat dengan kita, yang mana. Misalkan saya cari, kemudian muncul ada Jawa Tengah itu nanti muncul kota seperti Semarang, Jogja bukan Jawa Tengah ya, bisa Jawa Tengah juga, dia provinsi sendiri. Ada Semarang, Jogja, kemudian ada mungkin Pati, Demak, seperti itu. Nah, saya akan sasarkan itu. Kenapa? Karena itu dekat dengan saya, gitu kan, tetap di Jawa Tengah, seperti itu. Itu bisa dilakukan, sehingga kita insya Allah tidak akan kehabisan pasar. Kalau tadi ada yang meragukan seperti itu, karena mereka tidak tahu bagaimana cara risetnya, bagaimana cara melihat peluangnya, bagaimana cara untuk mengembangkan pasarnya, seperti itu. Sedangkan kita punya ini, dan ini baru kulitnya. Bapak Ibu belum masuk ke prakteknya, gitu kan. Kalau Bapak udah praktek, baru nanti kelihatan bagaimana serunya gitu. Ketika kita riset itu, kita sedang bermain data dan kita bisa melihat potensinya. Dan ketika kita bisa sukses risetnya, sukses prakteknya, maka kita akan dapatkan profitnya juga. Nah,
Gitu ya Bapak Ibu. Lumayan banyak ini pembahasannya, semoga bisa dipahami. Apabila kurang jelas silahkan tanyakan di grup. Ini lumayan kompleks, jadi kalau mungkin ada yang tidak dipahami saya maklum, karena memang agak panjang ini pembahasannya, tapi semoga tidak masalah, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Dan saya berharap dari sekian video yang kita buat ini, dari yang awal kita belajar mindset sampai hari ini kita belajar strategi penjualan, kita kenali pintu-pintunya, pintu penjualan langsung, pintu penjualan tim, kemudian kita tahu bagaimana cara kita melihat pasar dari yang paling viral, dari yang akan datang, kemudian melihat kebutuhan di daerah seperti itu. Semoga menjadikan diri kita atau Bapak Ibu semakin semangat, semakin optimis, semakin termotivasi lagi untuk mengejar target distributor tahun 2021 ini. Amin. Semoga menjadi bekal yang baik, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.